Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di mata kuliah Ibu di mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertemuan 13 ini ya. 12 atau 13 ya, 13, 12 13 ya ini karena di apa namanya? Pengelolaan aset desa ini ada 45 slide. Jadi ini benar-benar panjang banget ya. Jadi kita bisa dibaca nanti semua karena Ibu di sini nggak ada yang harus apa namanya, di nggak ada yang harus disingkat-singkat karena ini harus dijelaskan secara rinci buat kalian. Jadi di slide pun Ibu tidak ada poin-poin yang di di poin-poin yang tidak dijelaskan secara rinci. Jadi ini karena banyak materi pengelolaan aset desa atau pengelolaan keuangan dan aset desa ini ada 45 slide. Kita berbicara tentang keuangan desa ya. Jadi bahwa keuangan desa ini adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Jadi hak dan kewajiban ini menimbulkan pendapatan atau belanja atau pembiayaan atau pengelolaan keuangan desa. Jadi keuangan desa ini dikelola berdasarkan asas transparan ya, asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kita lanjut. Nah, untuk topik kali ini, kita akan bicara tentang desa zaman now. Seperti apa sih desa zaman now ini bagi seiring dengan perkembangan zaman, adanya desentralisasi ya. Jadi harus benar-benar setelah peralihan dari sentralisasi ke desentralisasi ini, jadi benar-benar desa itu mengikuti apa yang adanya dengan otonomi daerah. Nah, yang kedua tentang ketentuan umum pengelolaan aset desa. Yang ketiga ada 10 kegiatan pengolahan aset desa. Nah, jadi kita simak mulai dengan desa zaman now. Tapi sebelum kita berbicara tentang desa zaman now, ada pendapatan desa. Jadi pendapatan desa itu bersumber dari mana aja sih? Nah, yang satu dari pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desa ini terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi gotong royong dan lainnya pendapatan asli desa. Sekarang kalau ditanyakan, Bu, apa sih pendapatan asli desa ini? Nah, pendapatan asli desa ini pendapatan yang berasal dari kewenangan desa yang didasarkan atas hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Jadi yang dimaksud dengan hasil usaha ini termasuk juga hasil BUM desa ya, badan usaha milik desa dan tanah bengkok. Nah, kalau anggaran ini bersumber dari anggaran pendapatan atau belanja negara, disebut dengan anggaran yang diperuntukkan untuk bagi desa atau desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Ya, kita lanjut tentang desa zaman now. Nah, ini adalah serba-serbi penyelenggaraan pemerintahan desa ya. Kita lihat di sini desa sekarang setelah di Undang-Undang Desa ya. Jadi tadi yang Ibu bilang setelah adanya sentralisasi masuk ke desentralisasi dan di sini ada otonomi desa. Jadi setiap desa mempunyai kebijakan-kebijakan masing-masing, terus setiap daerah ya, terus memiliki kewenangan yang lebih luas lagi. Jadi ada 113 kewenangan skala lokal desa. Terus memiliki pendapatan yang lebih besar. Jadi per desa itu 1 miliar per desa per tahun. Jadi satu desa itu 1 miliar, ternyata lumayan juga ya. Nah, ini anggarannya dikemanakan? Nah, ini adalah menjadi subjek pembangunan banyak hal, banyak yang menjadikan yang namanya dana itu adalah hal yang paling seksi ya, yang paling rawan di dalam suatu organisasi. Apalagi ini desa yang berkaitan dengan masyarakat. Ya, kita lanjut
Nah, ini ada kehubungan kewenangan perencanaan dan keuangan desa. Nah, di sini ada kewenangan desa. Nah, jadi kewenangan desa ini tadi yang sudah dibilang ada 16 kewenangan hak asal-usul. Ada 113 kewenangan skala lokal desa. Terus dari kewenangan desa kita ke perencanaan desa. Karena di perencanaan desa itu ada sesuai dengan RPJM desa selama 6 tahun, ada RKP 1 tahun. Nah, setelah perencanaan desa ini ada penganggaran keuangan desa, ada APBD desa ya selama 1 tahun. Nah, ini ada pertanggungjawaban desa. Nah, ini kan yang lebih beratnya itu adalah pertanggungjawaban desanya itu. Ada SPJ APBD desa, laporan realitas DTP tahap 1, 2, sampai 3, terus laporan realisasi gitu kan. Jadi semua yang berkaitan dengan keuangan desa itu ada pertanggungjawabannya. Nah, itu. Ya, kita lanjut. Nah, ini siklus ya, siklus penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi eh, apa namanya? Di sini ada penyaluran DTP tahap 1, ada penyaluran DTP tahap 2. Ini sebagai contoh ya, tapi tergantung dari desanya masing-masing. Jadi bagaimana ketika desa menyalurkan beberapa dana desa tersebut. Jadi pertahapan, tapi ini sesuai sesuai dari aturannya seperti ini. Nah, setelah itu di sini ada per Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini adalah penyaluran tahap 1 dan 2. Nah, di bulan Mei kita lihat di sini ada bulan Mei, nah ada laporan realisasi Mei, Juni, Juli. Nah, ini mulai penyusunan RKP desa tahun ya, plus 1. Ini penyaluran DTP tahap 3. Nah, di sini ada penetapan RKP desa. Nah, jadi setelah itu Oktober, November, jadi update dari Juni, Juli, Agustus itu kita mulai dari pihak pemerintahan desa itu mulai update profil desa, penetapan RKP desa. Jadi mungkin teman-teman semua kalau lihat di jalanan, kalau di depan kantor desa itu selalu update profil desa tentang anggaran ya, anggaran dana desa yang masuk ke situ, aset desa di situ. Jadi sekarang itu lebih transparan, mereka mengatasnamakan dan memberikan anggaran-anggaran desa yang ada dipakai pertanggungjawaban di situ per tahun. Nah, itu di sini update profil desa. Nah, bulan November, Desember ini ada laporan di Januari lagi. Jadi per tahun ini seperti ini ya. Jadi ini adalah siklus penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan anggaran. Ya, kita ini ada di tahun 2018 ya. Jadi belum di ini lagi. Oke. Nah, di sini kan di bulan Juli itu ada rencana kebutuhan aset desa. Jadi ini udah tengah-tengah buat apa aja ini gitu kan. Penetapan EKP desa sampai update profil itu harus ditetapkan karena nggak akan kerasa dari setahun itu Agustus, September, Oktober, November itu mereka harus bikin laporan karena harus direalisasikan laporan tersebut itu di bulan Januari tahun berikutnya. Nah, ini menetapkan status penggunaan aset desa ya. Ini udah jelas di Januari. Oke, okay? Memelihara dan mengamankan aset desa. Makanya tadi di slide sebelumnya adanya suatu transparansi, akuntabilitas, ada partisipatif dan yang dilakukan dengan tertib dari anggaran desa itu sendiri. Jadi bagaimana ini mengamankan aset desa? Pertanggungjawabannya itu lebih luar biasa ya. Nah, inventarisir aset desa ini di bulan Desember. Jadi karena inventarisir aset desa ini harus siap-siap dilaporkan di bulan Januari selanjutnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini di Januari laporan aset desa. Ya. Sini kita pengelolaan aset desa sesuai pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 14. Nah, apa sih aset desa? Nah, ini Ibu jelaskan bahwa barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa, APB desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Jadi ini benar-benar aset yang benar dimiliki oleh desa. Jadi diperoleh atau di apapun itu adalah untuk desa juga. Ini aset kekayaan
desa ya. Jadi kalian bisa dibaca lagi secara seksama. Di sini aset desa itu apa aja? Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli dan diperoleh beban APB desa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah atau sumbangan yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Misalkan kalau ada stakeholder dengan yang lainnya atau mitra dengan desa, itu kan tapi ya berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan. Atau hasil kerjasama desa, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Nah, ini terus kekayaan asli desa itu seperti apa? Tanah kas desa, tanah bengkok, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu. Ini kalau yang desanya berada di daerah pesisiran pantai ya. Terus bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan lain-lainnya itu kekayaan asli desa. Dan anggaran ini bisa bukan hanya jadi kekayaan asli desa itu bukan hanya dari sarana prasarana gedung dan bangunan itu saja ya. Jadi ini benar-benar yang ada dalam desa itu bukan hanya bangunan. Di sini tidak berpikir dari sini ada bangunan, ada pasar hewan. Nah, jadi bagaimana sesuai dengan letak geografis desa tersebut. Entah itu di pegunungan, entah di pesisir pantai, entah itu di desa di antara desa dekat perkotaan. Nah, ini kekayaan aslinya tergantung dari letak geografisnya. Nah, siapa aja sih pejabat yang mengelola dari aset desa ini? Kalau misalkan dikatakan dari para pemerintahan desa, ini jelas ya, Kades, kepala desa, pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa. Jadi apa namanya, yang lebih 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 bukan dibebani karena memang itu adalah tanggung jawab dari kepala desa. Terus siapa lagi selain ini adalah sekdes, sekretaris desa, ada pembantu pengelola aset desa. Jadi pelaksanaan keuangan pengelolaan desa ini kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Jadi pelimpahan ya. Ini membantu terus perangkat desa, aset desa membantu oleh tugas sekdes. Jadi perangkat desa ini tidak hanya sekretaris dan sekdes, semua perangkat itu membantu semua tugas-tugas tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya, ada wewenang dan tanggung jawab. Ini kalian bisa dibaca lagi yang sudah di apa namanya tentang aset desa, bagaimana sih tanggung jawab dari seorang kepala desa. Ini sengaja Ibu di plek semuanya biar paham semuanya untuk apa sih wewenang dan tanggung jawab kepala desa dalam terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset desa ini. Selain menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelolaan, dan terus menetapkan penggunaannya, pemanfaatan seperti apa, mau kemana ini, gitu kan, menetapkan kebijakan pengamanan, mengajukan usulan pengadaan, menyetujui usul pemindahan tanganan, menyetujui usul pemanfaatan selain tanah. Nah, ini tugas dan wewenang tanggung jawab dari kepala desa tentang pengelolaan keuangan aset desa. Nah, sekretaris desa ya tentunya membantu kepala desa ya, jadi meneliti rencana kebutuhan aset desa. Ini meneliti rencana ini kebutuhan pemeliharaan aset desa, mengatur penggunaan, pemanfaatan, terus melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa. Ini koordinasi ini tentunya dengan para perangkat desa ya, dengan para perangkat desa. Jadi kita tidak bisa ketika aset desa ini siapa aja sih yang bertanggung jawab di situ. Ketika kita lihat di profil desa, ketika di depan kantor-kantor desa itu bisa melihat apa namanya update profil desa itu di situ siapa aja yang bertanggung jawab. Gitu. Nah, di sini ada pengurus. Nah, ini adalah wewenang dan tanggung jawab. Jadi mengajukan rencana kebutuhan aset desa. Jadi si pengurus desa atau perangkat desa ini, jadi dia merencanakan kebutuhan aset desa itu buat apa aja. Dan ini udah gitu mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa. Ini Ibu sengaja di kuning ya, pakai bold di kuning. Jadi ini penetapan penggunaan aset desa ini diperoleh dari beban APB desa dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala desa. Terus melakukan inventarisasi aset desa. Jadi itu benar-benar lebih hati-hati ya, lebih hati-hati karena ini adalah untuk pelaporan ujungnya nanti.
Terus yang ketiga mengamankan dan memelihara aset desa. Nah, setelah menginventarisasi aset desa itu mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya. Selain itu adalah menyusun. Jadi menyusun laporan aset desa. Jadi ini benar-benar ketika sekarang udah bulan masuk bulan Desember nih, kayak sekarang ini mereka tuh udah sibuk dengan untuk persiapan pelaporan dan mengamankan aset-aset yang sudah ditetapkan. Ya, nah ini ketentuan umum pengelolaan. Jadi aset desa yang berupa tanah, terus aset desa yang berupa kendaraan bermotor. Nah, ini kan harus diregistrasi dan diidentifikasi atas nama pemerintahan desa. Aset desa berupa bangunan. Ini harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata usahakan secara tertib. Jadi bukan berarti dibuktikan hasil kepemilikan atas nama pribadi sebagai kepala desa atau atas nama pribadi sekdes atau misalkan pengurus desa, tapi itu benar-benar atas nama desa tersebut. Jadi jangan sampai walaupun intinya banyak oknum-oknum yang perangkat desa atau pemerintahan desa yang dijadikan alat aset aset tersebut jadikan kepemilikan pribadi. Tapi mudah-mudahan sudah tidak ada ya untuk saat ini. Entah itu tanah, bangunan, kendaraan. Ini kendaraan ini bisa kendaraan bermotor ini bisa apakah itu berbentuk roda 4, roda 2 ya. Terus aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada. Nah, ini lebih berat juga. Terus aset desa dilarang digadaikan. Tidak boleh atau dijadikan bahan atau alat sebagai untuk mendapatkan pinjaman. Ini juga ini berat ya karena ini kan harus dipertanggungjawabkan secara utuh nantinya di akhir tahun itu. Jadi pengelolaannya ketika teman-teman yang sudah terbiasa atau misalkan yang sudah datang ke kantor desa atau misalkan pernah nyemplung pernah menjadi perangkat desa itu lebih baik. Kita akan lebih tahu bagaimana ketentuan umum pengelolaan aset desa tersebut. Ya, ini adalah 10 kegiatan pengelolaan aset desa. Nah, di sini ada perencanaan. Jadi bagaimana perencanaan perencanaan kegiatan pengelolaan desa ini harus penerimaan dan pengeluaran ke pemerintahan desa pada tahun anggaran anggaran ini berkenaan dengan dianggarkan dalam APB desa. Jadi sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB desa itu berdasarkan RKP ya, RKP desa tahun berkenaan dan pedoman menyusun APBD desa yang diatur dari peraturan bupati setiap tahunnya. Jadi materi muatan peraturan bupati ini paling sedikit memuat tentang sinkronisasi kebijakan pemerintahan daerah, terus prinsip penyusunan APB desa, kebijakan penyusunan APB desa, terus teknis penyusunan APB desa dan hal khusus lainnya. Jadi ini tuh harus disusun ini merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa. Yang selanjutnya ada pengadaan, ada penggunaan, ada pemanfaatan, terus ada penilaian, penatausahaan, pemindah tanganan, ada penghapusan, ada pemeliharaan. Nah, kita akan di sini akan dibahas apa itu tentang perencanaannya ya. Jadi tadi udah dijelaskan, tapi ini inti dari perencanaannya adalah harus dituangkan dalam RPJM desa atau RKP desa serta ditetapkan dalam APB desa. Pengadaan. Nah, pengadaan barang di desa dilaksanakan sesuai ketentuan tentang pengadaan barang atau jasa. Jadi pengadaan tanah ditetapkan dalam dokumen perencanaan desa. Jadi ketika ini salah satu contoh ya, bukan hanya tanah aja yang tadi udah dijelaskan, entah itu gedung atau kendaraan gitu ya. Jadi itu harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan desa. Jadi siapa sih yang merencanakan ini adalah perangkat desa yang tadi slide sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah pengadaan tanah kas desa. Nah, ini sangat penting juga ya, pengadaan tanah kas desa. Jadi dalam ini
arus kas ini memuat semua pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa atau transfer atau pendapatan lainnya. Jadi setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Itu. Nah, jadi apa namanya pengadaan tanah ini, tanah kas desa ini kenapa sangat penting? Ini sangat penting nantinya untuk apa namanya untuk pengelolaan keuangan desa ini dapat dilakukan dalam menggunakan sistem informasi nantinya yang dapat dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya, kita lihat yang ketiga adalah pengadaan. Jadi mekanisme dan dokumen terkait pengadaan tanah kas desa. Nah, ini yang barusan dijelaskan. Nah, ini inti-intinya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Oke. Nah, ini hasil kerja tim pengadaan. Ini masih yang pengadaan, penilaian tanah gitu kan, mencari bidang tanah, mengumpulkan informasi tanah, terus berita acara tawar-menawar, berita acara kesepakatan, berita acara pembayaran, terus permohonan hak ke BPN, laporan pengadaan BPN. Nah, adanya penggunaan. Nah, di penggunaan aset desa ini ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Terus yang kedua adalah status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa. Jadi ini penggunaannya buat apa aja. Jadi kita kalau dilihat dari sekilas kasat mata, sepertinya agak simpel ya. Ternyata di dalamnya itu banyak hal-hal di dalam suatu pemerintahan desa itu. Ini yang paling tentang pengelolaan aset desa itu yang paling berat sebenarnya ya. Yang paling pertanggungjawabannya yang apa namanya bisa lebih harus lebih hati-hati juga dalam setiap pemerintahan desa. Nah, ini pemanfaatan aset desa. Jadi pemanfaatan aset desa ini dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi bentuk pemanfaatan aset desa berupa sewa, pinjam, kerjasama, bangun guna serah atau bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam peraturan desa. Jadi tidak hanya semata-mata pemanfaatan desa itu ya asal tergantung desa, tapi itu disesuaikan dengan peraturan desa ini. Nah, ini tanah bengkok yang dikelola juga. Mekanisme ada dialihfungsikan ini harus diserahkan kepada pemerintahan desa melalui kepala desa. Jadi apa namanya? Tidak hanya sekedar memanfaatkannya aja gitu, tapi ini benar-benar dikelola secara baik. Nah, ini pemanfaatannya. Ada sewa pinjam pengertiannya, ketentuan. Jadi bisa kalian nanti baca lagi materi ini panjang banget gitu kan karena tidak akan cukup dengan apa namanya 30 menit atau 60 menit dalam video ini. Jadi ini adalah kenapa Ibu sengaja di garis besari seperti ini. Jadi biar paham juga, biar dibaca sebagai bahan bacaan juga. Nah, ini juga dari pemanfaatan ketiga ini ada kerjasama pemanfaatan, ada pengertiannya, ada kerjasama pemanfaatan, terus ketentuannya seperti apa, itu bisa dijelaskan. Terus ada pemanfaatan yang keempatnya, bangun guna serah atau bangun serah guna. Itu. Jadi pengertiannya seperti apa? Nah, ini bisa Ibu udah dijelaskan di sini, bisa kalian baca pemanfaatan aset desa ini berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan atau sarana berikutnya, fasilitasnya, kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang tersepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian. Ini ketentuannya silakan bisa dibaca lagi ya. Oke. Nah, ini pemanfaatannya. Jadi isi perjanjian ada sewa, ada simpan pakai, ada kerjasama pemanfaatan, ada bangun guna serah atau bangun serah guna. Nah, ini pemanfaatan ini masih berkaitan dengan pemanfaatan ya. Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, pemberian izin tertulis, hasil pemanfaatan merupakan pendapatan desa yang wajib masuk ke rekening kas desa. Nah, sekarang ini pengamanan.
Nah, ini yang kelima adalah pengamanan aset desa itu wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Jadi pengamanan aset desa kalau secara aturan memang harusnya seperti ini. Tapi pada kenyataannya kita tidak tahu, walau alam apa yang dilakukan di pemerintahan desa, kita nggak boleh suudon juga. Tapi mudah-mudahan ini secara aturan ya, secara aturan ketika kalian masuk ke perangkat desa, ketika kalian nanti suatu saat berada dalam masuk ke kelurahan, misalkan sebagai pegawai ASN di kelurahan, atau misalkan nanti suatu saat kalian teman-teman semua menjadi perangkat desa, nah kalian udah tahu teorinya seperti ini, apa namanya, dari 10 bagaimana pengelolaan aset desa itu ya. Jadi bisa tahu bagaimana sampai ini pengamanan aset desa ini harus meliputi apa aja sih. Ini administrasinya seperti apa, fisiknya untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, terus pengamanan fisik selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaannya, terus pengamanan hukum. Nah, ini juga kan penting. Terus biaya pengamanan aset desa. Nah, ini juga kan harus dilakukan secara baik. Nah, ini adalah pemeliharaan aset desa sebagaimana wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Jadi, biaya pemeliharaan di aset desa itu dibebankan pada APBD desa. Ya. Nah, yang ketujuh adalah penghapusan. Nah, ini penghapusan aset desa ini adalah kegiatan menghapus meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Jadi kenapa adanya penghapusan ini, aset desa ini dilakukan dalam aset desa kan terjadinya beralih kepemilikan atau pemusnahan atau sebab lain. Nah, ini kenapa Ibu dibikin kuning seperti ini ya. Jadi kenapa sih ada penghapusan? Nah, ini karena karena adanya terjadi beralih kepemilikan, pemusnahan atau sebab lainnya ya. Jadi banyak hal lah. Terus pihak-pihak yang karena pembuatannya melanggar hukum, terus kerugian diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penghapusan terlebih dahulu aset milik desa yang desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk atau uang pengganti diserahkan kepada pemerintah kabupaten seperti pendapatan daerah. Terus yang selanjutnya aset milik desa-desa yang digabung dengan dampak pembangunan seperti waduk. Nah, ini uang pengganti aset milik desa. Nah, ini adalah penghapusan di sini adalah seperti ini ya. Jadi bisa kalian disimak lagi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, ini masih kita membahas tentang penghapusan. Jadi mudah-mudahan semuanya masih semangat ya, karena ini ada 45 slide loh. Jadi harus bisa memanfaatkan dalam materi ini ya, karena ini banyak banget materi ini dan ini juga masih banyak untuk belum disimpan di slide-slide ini. Ini tadi apa aja beralih kepemilikan, pemusnahan, sebab lain. Nah, jadi ini yang tadi Ibu sebutkan yang di garis bawahi kuning ya, yang kuning ini. Nah, ini kenapa ada penghapusan aset ini? Nah, ini beralih kepemilikan seperti apa? Pemindah tanganan atas aset desa kepada pihak lain, putusan pengadilan, desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan. Nah, ini wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa. Terus pemusnahannya berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan atau tidak memiliki nilai ekonomis. Antara lain meja, kursi, komputer dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan kepala desa tentang pemusnahan. Sebab lainnya apa aja nih? Tadi kan ada sebab lainnya. Nah, ini apa itu hilang atau itu kecurian atau terbakar atau bencana alam. Nah, walau alam kan kalau yang sebab lain ini udah di luar apa namanya di luar kriteria yang ini kan perlu ditulis juga sebab lainnya apa aja karena ini di luar kemampuan kita semua gitu. Nah, ya. Penghapusan aset desa ini bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan bupati. Ya itu nggak gampang ya, jadi harus benar-benar ada prosedur yang jelas. Jadi aset desa yang bersifat strategis ini berupa tanah kas desa, pasar hewan, tambatan perahu. Nah, kalau pasar desa gimana kalau misalkan kebakaran? Nah, ini yang tadi ada penghapusan ini yang tadi gitu kan dan sumber lainnya. Nah, ini terus tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian milik desa, mata air milik desa, pemandian, kendaraan bermotor atau mobil lainnya milik desa. Nah, itu ya penghapusannya. Nah, ini
pemindah tanganan. Di sini ada pemindahan tanganan, ini ada pemindahan tanganan aset desa terdiri dari tukar menukar, ada penjualan, ada penyertaan modal pemerintah. Oke, kita lanjut pemindahan tanah. Ini tukar menukar. Jadi aset desa itu berupa tanah. Nah, ini adalah apakah ini untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan umum, selain untuk kepentingan umum atau bukan untuk kepentingan mana. Ini jadi tukar menukar ini jadi kita di sini kenapa Ibu ditulis seperti ini jadi biar jelas juga. Jadi tukar menukar seperti apa? Jadi aset desa ini berupa tanah misalkan. Jadi apakah itu desanya, tanahnya itu berbentuk untuk kepentingan umum atau bukan kepentingan umum atau selain. Nah, ini untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan umum. Nah, ini tukar menukar untuk kepentingan umum. Dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai. Selanjutnya adalah apabila tanah pengganti belum tersedia, maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang. Yang selanjutnya ada penggantian berupa uang harus digunakan untuk membeli pengganti yang senilai. Tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat, ya jelas ya, jadi tidak bisa digantikan dengan di desa di luar desa tersebut. Jadi harus benar-benar di tanah penggantinya di desa yang sama. Apabila lokasi ini pengganti tidak bersedia di desa setempat, tanah pengganti dapat berlokasi di dalam satu kecamatan atau desa tersebut. Itu lebih bagus satu desa tersebut ya. Nah, ini adalah 18 hal kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Jadi di sini apa aja sih yang menjadi kepentingan umum sebagai kepentingan publik ya, yang berupa tanah. Nah, ini 18 halnya, ada pertanahan, keamanan nasional, jalan umum, ini bisa kalian dibaca lagi, ini adalah 18 halnya ya, sampai pasar umum dan lapangan parkir umum. Itu mana aja sih fasilitas yang menjadikan aset desa tersebut. Nah, ini ada poin-poinnya, jadi kita bisa tahu, oh iya, oh ini adalah mempunyai aset desa. Ini adalah merupakan aset desa. Nah, ini ya, jadi tidak ada yang bisa dikatakan itu adalah aset kepentingan pribadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini tahapan tukar menukar tadi untuk kepentingan umum, lokasi tanah pengganti di desa. Ini berawal dari Kades. Kita lihat dari ini ya di bawah ya, menyampaikan surat hasil musyawarah desa dulu tentang tukar menukar tanah milik desa dengan lokasi tertentu ya, lokasi yang sesuai di desa tersebut. Tapi di situ juga kepala desa menyampaikan permohonan izin tukar menukar tanah milik desa. Jadi tidak serta merta membuat suatu menukar tanah milik desa dengan seenaknya. Nah, ini ada aturan, ada prosedur yang khusus. Dari situ adalah menyampaikan itu kepada bupati atau wali kota sesuai dengan letak geografis dari desa tersebut. Nah, dari bupati atau wali kota ini selanjutnya menyampaikan permohonan izin tukar menukar tanah milik desa ke siapa? Ke gubernur, ke atas. Nah, ini tahapannya ya. Tahapannya seperti itu. Jadi untuk menukar apa itu milik pemerintahan desa itu tidak segampang yang kita pikirkan ya. Tapi itu ada aturan-aturan yang harus ditetapkan. Oke, ini tahapan tukar menukar tadi untuk kepentingan umum. Nah, di sini boleh kalian lihat yang tadi ini adalah penjelasan yang lebih rincinya ya. Setelah mendapat persetujuan dari gubernur, nah Kades menetapkan peraturan desa lagi tentang tukar menukar tanah milik desa. Jadi akhirnya setelah tadi Kades menyampaikan permohonan izin kepada bupati dan wali kota, kita langsung, nah ini adalah melakukan tinjauan lapangan dulu. Jadi dari pihak ini bupati ini tinjauan lapangan dulu ke desa tersebut, gitu kan, kebenaran dan material dan formil yang dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan persetujuan. Nah, jadi dari bupati itu tidak segampang yang harus langsung menyetujui, tetap ada tinjauan dulu, gitu kan, tinjauan dulu ke lapangan, mana sih ya, untuk verifikasinya. Nah, di sini kita bisa dilihat ya. Jadi ini ada tanda panah di sini dari Kades.
Nah, di sini menyampaikan untuk menukar, terus hasil MUMDes ya. Terus untuk tanah pengganti mohon terus permohonan ya, permohonan izin untuk menukar tanah milik desa dari sini ke bupati. Nah, dari bupati langsung ada tinjauan dulu sebelum kita ke gubernur. Jadi benar-benar harus ada tinjauan setelah apakah benar enggak gitu kan tanahnya tersebut itu akan ditukarkan. Jadi ini sebagai pertimbangan. Setelah itu baru ke gubernur. Jadi sebelum memberikan persetujuan, gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data. Nah, di sini juga walaupun misalkan dari pihak pemerintahan bupati atau wali kota itu sudah tinjauan ke lapangan untuk verifikasi data, tetap dari provinsi itu sebelum memberikan persetujuan akan dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data lagi. Nah, di sini baru, jadi setelah mendapat persetujuan gubernur, Kades menetapkan Perdes tentang tukar menukar tanah milik desa. Dan di sini adalah melaporkan hasil tukar menukar kepada Mendagri. Nah, jadi dari gubernur tidak langsung diendap begitu saja ya, tapi langsung dilaporkan kepada Mendagri. Jadi ini sebagai tahapan-tahapan tukar menukar untuk kepentingan umum ya, lokasi yang tadi 18 tadi. Jadi ini penyampaian izinnya juga lumayan. Jadi bagaimana verifikasi data itu dan tinjauan lapangannya itu adalah tahapan-tahapannya seperti ini. Jadi tinjauan lapangan dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara material ya kondisi fisik lokasinya seperti apa. Terus verifikasi data dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui Pemdes, dihadiri unsur Pemdes, BPD, pihak yang yang berkaitan ya, pihak pemilik tanah untuk tanah pengganti, aparat kecamatan, Pemda setempat, provinsi gitu. Jadi hasilnya dimuat dalam berita acara yang memuat hasil MUSDes, musyawarah desa, letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa, nah bukti kepemilikan desa yang ditukar dengan tanah penggantinya. Nah, ini yang di kotak kuning ini adalah sebagai kesimpulan dari hasil tahapan tukar menukar untuk kepentingan umum tanah aset desa tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya dari tahapan tukar menukar ini. Jadi bisa nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi di grup WhatsApp ya. Oke, kita lanjut. Nah, tukar menukar yang bukan kepentingan umum. Nah, ini tukar menukar tanah kepemilikan desa ini bukan untuk pembangunan kepentingan umum, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Terus RTRW di sini bukan rukun tetangga, rukun warga ya, tapi rencana tata ruang wilayah. Terus ada kepentingan nasional yang lebih penting, strategis seperti pengembangan kawasan industri atau perumahan. Nah, ini juga kan sangat penting dan ini berupa step by step tahapan perizinan pun lumayan untuk lebih bukan ribet, jadi ada prosedur-prosedur yang harus ditetapkan. Pemindahan selain untuk kepentingan umum ya, ini tanah milik desa berada di luar desa atau tanah milik desa ini tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan atau tanah milik desa yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa tersebut. Jadi ada tukar penukar. Nah ini aset desa ini dapat dijual apabila tidak memiliki nilai manfaat dan atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi berupa tanaman, tumbuhan, dan ternak yang dikelola oleh pemerintahan desa seperti pohon jati, meranti, bambu, kambing. Nah, ini benar-benar aset desa yang dapat dijual ya. Tapi gimana sih cara menjualnya? Ini tapi ada apabilanya ya, kalau tidak memiliki nilai manfaat atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan aset desa. Misalkan kira-kira yang tidak bisa memenuhi aset desa, misalkan ya ini. Nah, ini seperti apa tanaman, tumbuhan, dan ternak yang dikelola oleh pemerintahan desa ini bisa dijual secara umum. Nah, jadi maksudnya kemana? Maksudnya ke aset desa yang tadi. Nah, ini penjualan langsung. Antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik, serta tanaman, tumbuhan, dan ternak.
Terus yang dilelang antara lain kegiatan kendaraan bermotor, peralatan mesin. Nah, ini adalah penjualan dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan kondisi tentang penjualan. Jadi uang hasil dari penjualan ini dimasukkan dalam rekening kas desa. Ya, jadi masukin ke semua ke rekening kas desa ya. Nah, ini adalah pemindahan tangan. Nah, yang selanjutnya adalah penyertaan modal. Di sini penyertaan modal ini permintaan desa atas aset desa dilakukan dalam rangka pendirian, jadi pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik desa atau BUMDes. Tanah dan bangunan aset desa ini tidak dapat dipindah tanganan kepada BUMDes. Terus BUMDes dapat menggunakan aset desa dengan mekanisme pemanfaatan aset desa sesuai dengan aturan-aturan ketentuan ya. Ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, kita lanjut. Nah, ini penata usahaan. Jadi penata usahaan keuangan ini dilakukan oleh KAUR Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Jadi penata usahaan ini dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Terus pencatatan pada buku kas umum ini tutup setiap akhir tahun. Jadi KAUR Keuangan ini wajib membuat buku buku pembantu kas umum. Nah, ini ada salah satu contohnya ya. Ada format buku inventaris aset desa. Ini adalah salah satu contoh ya, contoh formatnya yang disimpan di sini. Dan ada beberapa lainnya adalah ada buku pembantu bank, ada buku pembantu pajak, ada pembantu panjar. Pembantu panjar itu apa sih? Catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Terus kalau buku pembantuan pajak itu seperti apa? Yaitu catatan penerimaan potongan pajak atau pengeluaran setoran pajak. Terus buku pembantu bank itu catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Nah, itu apa namanya? Buku pembantu kas umum ya sebagai penata usahaan. Nah, penerimaan desa ini disetor ke rekening kas desa dengan cara seperti apa? Jadi disetor langsung ke bank oleh pemerintah, terus pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Terus selanjutnya disetor melalui bank lain atau badan atau lembaga keuangan atau kantor pos atau misalkan oleh pihak ketiga. Atau misalkan disetor juga oleh KAUR Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga. Jadi pengeluaran atas beban APBD desa ini dilakukan berdasarkan rak desa ya yang telah disetujui oleh kepala desa. Nah, ini aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa yang diberi kode tipifikasi. Jadi ini kode tipifikasi ini yang harus makanya ada format-format seperti ini ya penata usahaan. Ya, selanjutnya, nah setelah penilaian dari beberapa 10 apa yang tadi itu kita harus tahu dulu ya. Jadi bagaimana 10 itu ya, bisa dikuasai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Kita sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.